وسلم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad, yakni berkenaan dengan peri kehidupan Rasulullah SAW yang lebih detail. Zadul Ma'ad sebagaimana artinya bekal kembali. Zadul Ma'ad adalah bekal kembali. Artinya supaya kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan tema yang sedang kita bahas sekarang adalah tentang hadyun Nabi fil janazah, petunjuk Nabi dalam mengelola atau mengurus jenazah. Itu hadisnya rada keun ya. Babnya rada keun, bab tentang kematian. Rada keun benten kematian ya. Wa kana min hajji sallallahu alaihi wasallam al-isra'u bi tajhizil mayyit ila Allah. Di antara sunnah Rasulullah adalah menyegerakan pengurusan jenazah. Jangan dilambat-lambatin, jangan nunggu yang tidak pasti waktunya, tidak lama, segera. Jangan diantep, jangan dibiarin. Wa tathiruhu wa tandibuhu wa tatibuhu wa takfinuhu fi thiyabil bayad. Dan segeralah jenazah ini dimandikan, dibersihkan, dikasih minyak wangi, dikafani dan dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Summa yu'tabi ilaihi fa yusalli alaihi ba'da an kana yud'a ila al-mayyit indah tidari. Jadi awalnya itu Rasul itu kalau ada yang mau meninggal dipanggil Rasul itu dari sejak sakratul maut, ihtidar, talqin begitu, sampai meninggal, sampai memandikan, mengurusi, menyolatkan sampai yang kata kuburan. Rasul itu semua itu. Semua beliau. Kalau ada yang mau meninggal Rasul dipanggil. Begitu ya. Beliau kepeng. Fayuqimu indahu hatta yaqdi summa hatta yaqdiya summa yahduru tajhizahu summa yusalli alaihi wa yushi'u ila qabri. Jadi dari awal sakratul maut sampai ke kuburan Rasul yang urus semuanya. Summa ra'a as-sahabah anna dzalika yashqa alaihi. Para sahabat melihat itu merasa kasihan. Aduh, pami Kanjeng Rasul teras-teras wae dipiwarang ge karunya. Karunya ge mah ulah kieu urang mah sadayana gitu sahabat. Summa sahabat, para sahabat melihat itu yasuqu alaihi, kasihan kepada Rasul. Rasul sudah capek, Rasul sudah lelah dalam berdakwah, Rasul sudah beraktivitas yang sangat sibuk, membimbing, mengurus umatnya, berdakwah, dan diberatkan lagi, disibukkan lagi dengan mengurus jenazah. Dari mulai sakratul maut, membimbing talqin sampai menguburkan ke liang lahat, sampai beres pemakaman. Apa lantas setelah itu? Fakanu idza qadal mayyit da'u fahadar tajhizahu wa ghassalahu wa takfinahu. Sumra'u ana dzalika yashqa alaihi fakanu hum yujahizuna mayyitahum wa yahmiluna ilaihi sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi. Nah, setelah begitu akhirnya sahabat memutuskan seluruh pengurusan jenazah kita semua. Rasul enggak usah diajak, Rasul enggak usah dimintai bantuan. Cukup beliau apa saja? Cukup beliau itu didatangkan kepada beliau fa yusalli alaihi, mensolatkan saja. Kawin nama Rasulullah sadayana. Makanya bangsa itu sahabat diurus ke Rasul awal-awal. Kadi kenapa ke sahabat? Da lagi kasihan melihat Rasul mengurus semuanya. Akhirnya mereka memutuskan da'u, membiarkan Rasul tenang di rumahnya, tenang di masjid atau menunggu di rumahnya lalu dipanggil. Nah, setelah beres pengurusan fa yusalli alaihi, beliau hanya diminta mensolatkan saja. Dan solat beliau adalah syafaat. Kalau orang disolatkan Rasul itu sudah otomatis syafaat, sudah otomatis dia mendapatkan syafaat. Kan Rasul tidak akan mensolati orang yang tidak layak disolati. Punya utang misalnya. Yang punya hutang ditunggu dulu, kalau ada yang jamin baru dia solati. Atau kalau nggak ada yang jamin semuanya dia yang menjamin, beliau SAW. Saya yang jaminnya. Nanti cari keluarganya supaya setelah itu membayarkan hutang. Itu beliau SAW. Jadi walhasil beliau itu pada berikutnya tidak lagi mengurusi jenazah.
Kalau ada yang meninggal itu cukup sahabat yang mengurusi, dan ke Rasulullah itu hanya mensolatkan saja. Fayusolli alaihi kharijal masjid. Nah ini, mensolatkan jenazah itu di luar masjid. Di luar masjid. Ini itu di dia. sapertos di mana Surma Haji teh? Sapertos Kang Halim di mana? India, di India, Bangladesh, atau Pakistan mensolati jenazah itu di luar masjid. Berarti mengamalkan hadis ini. Kharijal masjid, di luar masjid. Agar diketahui saja. Walam yakun min hajjihi ar-ratib, bukan dari bagian rutinitasnya mensolatkan jenazah di dalam masjid. Bukan bagian dari kebiasaannya beliau mensolatkan jenazah di dalam masjid. Wa inna makan yusolli alal janaiz kharijal masjid, biasanya beliau mensolatkan di luar bagian dalam masjid, artinya di luar masjid. Wa rubbama kana, tetapi pernah dan kadang-kadang yusolli alal mayyiti fil masjid, salat jenazah di dalam masjid. Sebagaimana dalam hadis beliau disebutkan pernah mensolati jenazah ya Suhail bin Ibn Baido. Suhail bin Baido itu beliau disolatkan oleh Rasul di dalam masjid. Jadi kebiasaan rutinnya beliau mensolatkan di luar, namun terkadang beliau mensolatkannya di dalam. Jadi kalau kita simpulkan, mungkin ini pendapat saya, mungkin kalau orangnya misalkan dekat banget dengan masyarakat, ya bolehlah di dalam. Kalau orangnya rada kenal terkenal gitu di luar gitu. Itu pendapat saya itu. Tapi kalau saya membacakan hadisnya itu, beliau itu rutinnya mensolatkan itu di luar masjid, tetapi kadang-kadang di antara sahabat tertentu, contohnya Suhail bin Baido, disolatkannya di dalam masjid. Tapi kalau zaman ini sekarang dipraktekkan riskan. Nah, cina bapak anu mah di luar sholatnya. Hari bapak itu mah tidak dilebat kan. Eta 2000 ke DKM kan karunya. Disirikan kata ai bapak kuring di masjid, ai bapak itu henteu cenah. Atau sebaliknya. Tapi protes ke DKM benar gitu. Bapak abdi disolatkeun di luar masjid. Anu bapak anu dilebat tah eta anu ngawalkeun ke Haji Dudi anu ngawalkeun teh. DKM. Da moal terang itu ngaosna ajaran ngaosna kieu teu terang teu ngaosna. Keluarganya dipahamkan, suku-suku kami paham gitu. Dan strategi dakwah di masyarakat sudah kita semua sholatkan saja di dalam masjid. Di dalam masjid mengamalkan hadis yang meskipun jarang Rasul mensolatkan jenazah di masjid, tapi ada hadisnya. Gitu. Jadi kebiasaan beliau di luar mensolatkan, tapi ada juga yang di dalam. Di luar. Karena Rasul merutinkannya di luar. Tapi ada sahabat-sahabat tertentu di dalam. Maka ini sebagai pengetahuan saja. Jadi kalau ada misalkan negara mana gitu ya, contohnya di negara-negara yang tadi seperti disebutkan tadi, itu mereka mensolatkan jenazah itu di luar. Mungkin hanya di Indonesia sholat jenazah itu di dalam. Ya. Di Indonesia biasanya di luar. Tetapi itu pun tidak menyalahi dalil, karena Rasul pernah dan jarang ya, ada gitu yang disolatkan itu di dalam masjid. Selama itu ada keterangannya, nggak apa-apa gitu maksudnya. Jadi untuk dikompromi itu nggak apa-apa di dalam masjid, nggak usah di luar. Khawatir tadi ada sisirikan dan ketidakharmonisan gitu. Kain kapannya basah berpenyakit. Kenapa? Kain kapannya basah karena penyakit. Bagi mayat itu kayaknya cocok di luar. Allah alam itu dikembalikan kepada keputusan DKM lah. Iya. Dalam di luarnya itu yang kalau di konteks kita sekarang gitu. Ini kan kita menyampaikan konsep itu. Biasa DKM menentukan, biasa menentukan. Itu yang punya masjid, yang punya akan yang mengurus mengelola masjid. Iya kan. Orang tidak di luar laziman bisa ramai di orang ramai di kita ramai. Makanya bab mayit mah di orang pan sensitifna di orang.
Waduh ramai. Tapi kantos tadi tak kesahannya. Kantos di orang talkin kalebet dina liang lahat, tapi terus liang lahat ngazankeun mayit. Aya keluargana anu teu sapaham. Langsung ngagorok di luhur. Diumumkan di semua, ini adalah perkara yang bid'ah dan melanggar sunnah. Di depan umum diumumkan begitu. Atau abi teh naik deui. Tos di jero lahat, teu kantos adan, teu kungsi adan kaluhur deui. Pasea keluargana teh. Di luhur teh pasea, yo adankeun diunduh pasea. Ayeuna abi nyelesep teh tukang teh ini teh nyelesep gitu. Pak Ustaz sing ngadankeun kalebet kebrus abi teh ka liang lahat. Di jero liang lahat teh dipaseaan ku dulur nu lain. Atuh akhirna mah Ayam bikin kantos kitu. Durdar di luhur makam teh durdar jenazah terus di liang lahat, durdar keluarganya di luhur. Abdi bingung nuturkeun keluarga nu mana? Nu miwarang adan atau nu ngalarang adan? Ayeuna mah nyelesep ka tukang saya Indomie goreng di luar. Oh gitu. Langsung sasadu yang keluar, maaf saya tadi tinggalkan lokasi karena tidak nyaman kalau keluarga bertengkar sementara jenazah masih di liang lahat, belum dikubur, belum ditutup tanah, belum bertengkar gitu. Kudu taraskeun ka mayit mah. Taraskeun mah beda adanan teman gitu. Ala kulihal sekali lagi bab mengurus mayit itu sensitif sekali kita. Di lain kejadian pernah juga ada karena orang itu tidak mau melakukan apa gitu di kebiasaan masyarakat, terusnya pembedong tukang muntah. Untuk iyo bedong main gitu. Wah, sensitif kita, hati-hati bab mayit mah sensitif. Padahal pamikeun hirup mah teu peka-peka teh diantep ke hirup mah. Kalau nanti ka masjid diantep, tapi sekali kalau meninggal tidak diurusi dengan cara masjid, bedong. Gitu. Jadi dibalik. Sapertos kieu we, ari keur waktos hidupna nuju susahna atau parna sakitna sodaqoh teh sah keluar. Nah ari geus pupuh sodaqoh nu ngabayabah mana-mana. Kan dibalik. Saya nama ketika parna itulah sodaqoh itu dikencengin begitu. Habis-habisan itu sodaqoh ketika menjelang wafatnya. Habis-habisan harusnya. Kalau perlu harta si mayit itu tidak banyak menekan waris, habisin sedekah kalau bisa gitu. Tapi gitu anak itu baru sadar ketika telah tiada. Akhirnya menyedekahkannya itu setelah meninggal. Memang tidak apa-apa dan pahalanya sampai. Sedekah itu kan ijma ulama sepakat bahwa sedekah kepada orang meninggal itu sampai seluruh mazhab. Tapi alangkah baiknya jika sedekah itu sebelum meninggal dunia. Kalau ngirim bacaan Quran, ikhtilaf ulama itu. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mengirim bacaan kepada mayit itu tidak sampai. Pendapat Syafi'iyah. Tapi di Indonesia diamalkan. Indonesia mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat ngirim bacaan ke ahli mayit ke mayit tidak sampai. Tapi di Indonesia diamalkan. Kebalikannya, Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali mengatakan sampai bacaannya. Justru, tapi Saudi Arabia tidak mempraktekkan itu. Yang mazhab resminya Hambali tidak mempraktekkan pendapat imamnya bahwa bacaan sholat itu sampai. Indonesia yang mazhab resminya Syafi'i yang berpendapat bahwa bacaan tidak sampai malah mengamalkan. Jadi bab ini kita di Indonesia mengamalkan fikih Hambali dan orang Saudi mengamalkan fikih Syafi'i. Maka karena mazhab teh ulah fanatik teh. Dan kadang-kadang mah urang teh patukeun mazhab teh. Barter lah ibaratnya gitu. Mazhab Syafi'i bersentuhan kulit mutlak batal. Tapi ketika berangkat ke Mekah tidak bisa diamalkan mazhab itu. Akhirnya mazhab Hanafi yang diamalkan. Ketika tawaf bersentuhan itu kan repot kalau wudu terus. Bolak-balik ke tempat wudu di haram itu susah. Makanya ada yang sampai mengikrarkan, meniatkan berpindah mazhab. Mulai hari ini dan sebulan ke depan kita berpindah mazhab dulu kepada Hanafi supaya tidak susah dalam beribadah. Sampai diumumkan oleh ketua rombongannya itu. Hari ini kita niatkan pindah mazhab sementara. Gitu. Sampai begitu. Itu namanya memilih sesuatu yang mudah dilakukan pada saat tertentu. Ke Indonesia ganti mazhab lagi, Syafi'i lagi gitu. Jadi jangan terlalu fanatik kepada mazhab. Ada anekdotnya itu. Jadi orang tuh sholat begitu. Setelah sholat tuh ada yang gini kan, mengusap muka
Ditanya ke teh, mana kunaon geus salat usap muka, emang mana salat di tanah belok gitu. Dijawab, teu aing mah lieur mani kikieu wae teh. Tekutukan wae gitu. Jadi nu hiji lieur ningali utuk-utukan, nu ieu ambek ningali nu usap beungeut setelah salat. Nah, mazhab itu harus dibawa begitu, harus dibawa apa namanya? Ya santai saja begitu. Santai saja. Dan itu kan pendapat ulama menuntun kita kepada pemahaman hadis, pemahaman fikih. Jadi jangan terlalu dianggap serius, jangan terlalu dianggap sebagai sebuah perbedaan. Tapi orang harus menghormati mazhab apa yang ada di situ dan berlaku di situ. Gitu, harus menghormati. Kalau di tempat itu mazhabnya kunut, dia ngikuti kunut, hormati. Hormati, karena imam itu diangkat jadi imam untuk diikuti kan begitu. Kalau kita pergi nanti ke mazhab Hanafi, hormati mazhab Hanafi yang di sana. Kita tidak perlu menghormati pemilik mazhab di sana, yaitu mazhab Hanafi. Nah, kembali ke tema kita, bahwasanya Rasulullah SAW itu senantiasa mensolatkan jenazah itu di luar masjid, tetapi kadang-kadang pernah gitu beliau disebutkan dalam riwayatnya sholat di dalam masjid, terutama ketika mensolatkan sahabat bernama Suhail bin Baidah dan saudaranya. Kalau yang mati syahid disolatkan. Mati syahid disolatkan tapi tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak di apa namanya dibersihkan. Itu yang mati syahid ya. Apa dalilnya adalah kisah itu. Siapa Mus'ab bin Umair itu yang ketika hendak dikuburkan, disolatkan itu kan kainnya tidak cukup, ditutup kaki, kepalanya kelihatan, ditutup kepala, kakinya kelihatan. Akhirnya kata Nabi tutup kepalanya, kakinya tutup pakai kain lain lah, jerami atau apa gitu. Jadi kalau kain kapan itu kurang, yang penting tutup kepalanya. Nanti kakinya pakai kain yang lain, mungkin rumput, ya rumputan atau apa, jukut lah, injuk segala macam, silakan tutup kakinya. Yang penting mukanya tutup. Nah jadi bab sedekah itu sepakat seluruh ulama, sedekah kepada mayit itu sampai. Seluruh ulama sepakat, tidak ada yang tidak sepakat. Tapi perkara ngirim bacaan, ulama beda pendapat. Anu yakin dengan pendapatnya Imam Ahmad, silahkan kirim bacaan kepada almarhum orang-orang tercintanya. Bagi yang meyakini pendapat Imam Syafi'i, ya tidak mengirimkan bacaan tersebut. Ala kulli hal, menurut saya mau sampai mau enggak baca aja lah. Mau sampai mau enggak baca aja, karena itu kebaikan. Kalaupun tidak nyampe kepada al-mayit, kembalinya kepada kita yang bacanya, kan begitu. Jadi jangan dianggap itu sesuatu yang keluar dari konteks fikih sunnah gitu. Apalagi sampai memindahkan hal semacam itu gegabah dan terlalu apa namanya offset menurut saya kalau sampai memindahkan hal-hal semacam itu. Fikih kita ini terbuka dan luas. Terbuka dalam arti kata selama itu ada jalan tengah dari pendapat fikih yang ada, kita tempuh jalan itu. Selama itu ada yang lebih mudah kita lakukan, maka kita tempuh yang lebih mudah itu. Selama tidak melanggar atau bertumbukan dengan yang haram. Ada sebuah hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam idza baina amrayn aw baina syai'ain. Rasul itu kalau dikasih dua pilihan, maka beliau selalu memilih yang paling mudahnya. Ikhtar aisaruhuma ma lam yakun haraman, selama itu tidak haram. Jadi Rasul kalau dipilihkan dua pilihan selalu memilih yang termudah. Selama itu tidak haram. Di kita mati balik, lamun bisa dihesekeun kenapa dipermudah? Duitkeun. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Padahal prinsip asalnya kalau bisa mudah kenapa sulit kan gitu. Tapi di kita faktanya kalau bisa sulit kenapa dimudahkan? Kan lumayan biasanya yang sulit itu ada aja pemudah-pemudahnya dan lain sebagainya. Wa kana min hadis sallallahu alaihi wasallam tasjiyatul mayyit idza mata wa taghmidu 'ainaihi. Kalau kita menghadapi orang yang hendak meninggal atau sudah meninggal, maka bimbinglah dia talqin, kemudian pejamkan matanya. Dipejamkan matanya. Wa kana rubbama yuqabbilul mayyit, bahkan Rasul itu beberapa kali mencium mayit yang sudah meninggal kepalanya. Kama qabala Utsman bin Maz'un, Rasul pernah mencium kening Utsman bin Maz'un dan menangis. Wa kadzalika Siddiq akaba alaihi yaqabbiluhu ba'da mauti sallallahu. Begitu juga Abu Bakar Siddiq mencium kening Rasul ketika beliau wafat sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mencium kening itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW kepada mayit. Tapi mayit yang tercinta dan terkasih, baik sahabat, baik seperjuangan, baik itu orang yang dekat dengan kita, seprinsip dengan kita, seidealita dengan kita, maka orang seperti itu yang seperjuangan kita kening, kita kecup kening. Sebagaimana Nabi mengecup kening Utsman bin Maz'un dan Abu Bakar mengecup kening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akrab. Ayah membolehkan mencium karena khawatir air mata katanya kena itu betul. Ada yang nggak boleh air mata yang keluar, bukan keluarga misalnya nangis ingin mencium, suka dilarang karena khawatir air matanya kena ke mayit. Kalau kena ke mayit kenapa? Ya itu kata nggak boleh. Oh justru di sini saya baca lengkap riwayatnya. Rubbama yuqabbilul mayyit kama qabbala Utsman bin Maz'un wa baka. Rasul itu mengecup kening Utsman bin Maz'un dan menangis. Tapi nangisnya Rasul kan dalam sejarah, nangisnya Rasul itu tidak sampai meraung-raung. Nangisnya Rasul itu hanya air mata berkumpul di kelopaknya. Itu nangisnya Rasul. Berlinang. Tidak menetes. Berlinang air matanya. Tazruful ain. Tapi kalau menetes tidak mau kan? Netes juga kan tidak masalah, namanya juga orang nangis. Itu ada yang melarang. Makanya wanita Justru pelarangannya itu justru tidak ada keterangan kenapa dilarang itu. wanita. Yang jelas Rasul itu mencium Utsman bin Maz'un dan menangis. Dah itu aja keterangannya. Menangis dan kecelak atau tidak saya tidak tahu karena tidak didetailkan di sini di riwayatnya. Utsman bin Maz'un ini sahabat yang paling soleh, yang paling mulia. Yang paling sampai Rasul itu dalam hadisnya ketika Utsman bin Maz'un meninggal diumumkan, Rasul mencegah sahabat jangan kau umumkan kematian Utsman. Kenapa? Karena orang-orang pada sedih dengan kematiannya. Jadi ini yang masih iskal bagi saya riwayat seperti ini. Rasul itu pernah melarang sahabat mengumumkan kabar duka karena beliau tidak mau umatnya itu sedih. Lalu sekarang kita mesti tahu siapa yang meninggal, kan harus diumumkan. Nah itu sampai sekarang saya masih iskal dengan hadis itu. Jadi Rasul meminta sahabat jangan umumkan kematian Utsman bin Maz'un, sahabat yang paling soleh waktu itu. Tapi sisi lain kita mesti tahu siapa yang meninggal di antara kita. Mungkin jalan tengah pemahamannya yang namanya kabar duka itu cukup dari mulut ke mulut mungkin, tidak usah diumumkan. Jadi beliau itu merasa enggan dan sungkan kalau ada berita yang di masyarakat begitu dan isinya itu kabar duka. Beliau tidak suka. Saking sayangnya beliau kepada umat, tidak mau umatnya itu bersedih. Tidak mau umatnya itu merasa sedih kehilangan seseorang. Jadi kabar duka itu cukup mulut ke mulut saja. Cuma di konteks sekarang alam ini juga masih iskal bagi saya. Gimana itu? Menggabungkan antara kita mesti memberi kabar kematian saudara kita yang muslim, tapi sisi lain Rasul itu pernah melarang sahabatnya mengumumkan orang meninggal. Gimana kira-kira itu jalan tengahnya? Mengumumkan orang meninggal itu Rasul pernah melarang sahabat. Tapi sisi lain kita mesti ngasih tahu orang bahwa yang meninggal. Mungkin yang paling masuk akal kalau nggak grup WA ngobrol masing-masing gitu, sampaikan bapak anu meninggal, innalillah, bapak anu innalillah begitu. Jadi baiknya yang mana? Ya pokoknya mah tidak ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi telah meninggal. Itu tuh menyebabkan duka dan sedih pada hati umat itu, pada masyarakat itu menyebabkan sesuatu yang kehilangan, sedih, duka seperti. Tapi sisi lain orang perlu dikasih tahu untuk datang sholat mencerati gitu, supaya tahu siapa yang meninggal. Jadi yang mana itu yang bagus nih? Kalau menurut saya tadi sudah hal itu cukup diumumkan di WA saja, tidak diumumkan di sampaikan itu. Tapi di WA kan grup punya grup. Nah, soalnya ayo tengirin dulu gitu. Allah alam. Sampai sekarang saya masih iskal Dicari manfaatnya aja. Tidak-tidaknya kalau ada mengumumkan meninggal, orang itu yang mendengarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendoakan minimal kan. Jadi manfaatnya aja kan. Ya. Kaitan. Ya, saya sendiri saya bilang tadi masih iskal, masih
Masih muskil bagi saya memahami hadis ini karena beliau melarang mengumumkan kematian Utsman bin Maz'un, sahabat terkasihnya, tapi sisi lain orang-orang kan mesti tahu siapa yang meninggal. Spesifik deh, mau itu lah diumumkan. Iya betul. Pasal Ya mungkin diumumkan, tapi mungkin jangan sampai membuat kesan ini dukanya itu berlebih gitulah. Umumkan saja sebagai pengumuman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal saudara kita Nunu, dan semoga Allah menerima amal solehnya dan iman Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu. Jadi dihindari itu pengumuman yang sekiranya dapat menancapkan rasa sedih dan kehilangan mendalam bagi masyarakat yang ada di situ. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi ghuslil mayyit salasan aw khamsan aw aksar bihasri ma yuradu al-ghusl. Bihasabi ma yarahu al-ghusl. Beliau selalu memandikan mayit ya, itu 3 kali boleh, 5 kali boleh, atau lebih juga boleh. Tergantung penilaian orang tim yang memandikannya itu. Bersih 3 kali syukur, kurang boleh tambah 5, kurang lagi boleh tambah 7 dan seterusnya. Wa ya'mur bil kafur, lalu tuangkan kafur biasa gitu ya. Bil ghuslatil akhirah di pemandian mayit yang terakhir. Jadi mandi pertama pakai air, kedua pakai air, ketiga itu terakhir pakai kafur, bil kafur. Jadi sudah bahasa Arab kafur itu. Awal asalnya dari bahasa Arab. Di rumah kamper. Di sini kafur. Ya mungkin kafur maksudnya. yang baru. Kafur barus. Di tempat lain sebenarnya kafur barus. Karena kamper baru kamper. Kafur barus. Kita betul itu harus dikeluarin ininya. Iya dibersihkan. Tapi pelan-pelan. Oh. Dan kalau bisa keluarganya, kalau bisa. Tapi kalau keluarganya nggak bisa, boleh ini kan ke yayasan atau ke mana? Ke panitia ya. Kalau di Saudi itu ada namanya Darul Khairat, Darul Akhirah, Pak. Darul Akhirah. Jadi ada semacam yayasan, fokus dia bergerak di bidang itu dan nirlaba. Jadi ada pengusaha yang membiayai operasional yayasan itu khusus gitu. Orang-orang itu digaji oleh pengusaha tertentu, dia ingin nyari amal soleh khusus di bidang permayitan gitu. Di Bandung Mas, Kamboja, yayasan Kamboja. Ya semacam itu mungkin, macam itu ya. Tapi bayaran tiap bulan itu. Ini tidak bayar sama sekali, tidak bayar sama sekali nggak bayar. Ini memang ada orang kaya yang nyari amal soleh lewat itu gitu. Seluruh yang meninggal di musim haji, yang meninggal di tanah haram, dia menjadi kafil, yang menjadi sponsornya untuk proses pengurusan jenazahnya. Jadi semacam CSR dari bisnis dia lah begitu. Wa kana idza mata al-muhrimu amara ayyughsal bima'in wasidr. Dan juga ini jarang diinikan, kalau orang muhrim itu ihram. Kalau orang ihram itu meninggal saat melakukan manasik, maka ketika mencucikan jenazahnya ditambah dengan air bidara. Daun bidara itu daun yang spesial dalam Islam. Daun bidara itu sebuah pohon yang nanti kelak ada di surga. Maka bidara itu disebut pohon surga. Tapi nanti bidara di surga durinya dihilangkan. Jadi nggak berduri. Kalau di Indonesia atau di belahan dunia manapun, yang bidara itu kan berduri. Daunnya kecil, berduri itu bidara. Nanti di surga itu bidara akan menjadi pohon surga, tapi durinya dihilangkan. Jadi pohonnya rindang besar, daunnya kecil dan tidak berduri. Sidr namanya, bidara. Sidr. Itu pertama. Yang kedua, bidara itu digunakan untuk menyembuhkan orang yang kesurupan atau kemasukan jin. Jadi kalau ada orang kemasukan jin, kesurupan, kena ain segala macam, taruh bidara 7 helai, 7 daun, masukkan ke ember, embernya dipakai mandi orang yang kesurupan atau kena pelet atau kena ain atau kena segala macam mandikan. Itu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita mau tanam bidara di depan rumah kita itu niscaya ditakuti oleh bangsa-bangsa yang serupa dengan jin dan sebagainya. Dulu ada di situ, dulu ada, tapi nggak tahu sekarang boleh tahu nggak? Ada duri. Daunnya kecil, berduri gitu. Itu kalau kita nanam itu, insya Allah itu yang sabang saling nukar itu tuani ancrok tadi, ayah bidara.
bisa disambut ke bidara. Bidara sanes bidara dua darah sanes bidara. Mereka bidurinya. Bidara berduri. Wa yukafan fi saubaihi wa huma sauba ihramihi, dan orang yang meninggal saat ihram maka dikubur dengan kain ihramnya. Maksudnya kain kafan itu kain ihram. Bagian ihram ya. Izaruhu wa ridauhu, sarungnya dan bagian atasnya itu yang menjadi kain kafannya. Wa yanha an tatibihi wa taqtiti rasi, dan masih berlaku hukum ihram padanya. Tidak boleh dikasih minyak wangi, tidak boleh ditutup kepalanya. Itu orang yang meninggal ketika pakai baju ihram saat manasik, maka tidak boleh dikasih minyak wangi dan tidak boleh ditutup kepalanya seperti orang yang saat ihram. Berlaku gitu, masih berlaku. Wa kana idza qudima ilaihi mayyitun yusalli alaihi sa'ala, apabila ada mayit yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk minta disolati, Rasul yang pertama kali beliau tanya adalah hal alaihi dainun amla, apakah yang bersangkutan punya hutang atau tidak. Selalu begitu. Kalau ada yang minta disolati, Rasul nanya begitu. Fa in lam yakun alaihi dainun shalla alaihi, kalau orang ini dinyatakan tidak punya hutang, tidak ada yang mengklaim, beliau sholatkan. Wa in kana alaihi dainun lam yusalli alaihi, kalau masih ada hutang, beliau tahan, tidak mensolatkan. Wa adina li ashabi an yusallu alaihi, tapi beliau menyuruh sahabatnya, kalian mensolatkan aja Bapak, tapi aku tidak mau mensolatkan. Jadi kalau ada orang meninggal, dia punya hutang, Rasul tidak ikut sholat, sahabatnya sholat. Rasul menunggu dulu. Fa inna sholatahu syafaat, karena sholat beliau itu syafaat. Sholat beliau itu syafaat, artinya orang yang disolati jenazah oleh Rasul pasti masuk surga. Itu hebatnya Rasul. Orang yang Rasul sholatkan jenazahnya itu pasti masuk surga. Karena apa? Karena sholatuhu syafaat. Sholatnya beliau itu bukti nyata syafaatnya. Ada kita makan masih berharap Allahumma isfa'lana, Allahumma isfa'lana dan lain sebagainya. Tapi orang yang beliau sholatkan jenazahnya itu sudah otomatis syafaatnya. Maka Rasul tidak main-main, tidak macam-macam dalam mensolatkan jenazah. Kalau orangnya itu dianggap masih ada ikatan duniawi dengan seseorang, perdata, beliau tahan dulu, karena sholat beliau itu tanda petik sakti, itu tiketnya ke surga. Itu tiketnya ke surga, itu syafaatnya beliau. Fa inna sholatahu syafa'atun wa syafa'atuhu mujibah, dan syafaatnya itu mujibah. Mujibah itu apa? Mewajibkan surga. Bayangkan, orang yang disolati Rasul, sholatnya itu syafaat, dan syafaatnya Rasul adalah tiket wajib masuk surga. Wal abdu murtahilun bidaini wa la yadkhulul jannah hatta yuqda anhu, dan orang itu sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan dia tertahan oleh hutang-hutangnya. Falamma fataha Allah alaihi kan yusalli 'alal madin wa yatahammal dainah. Ada dua kemungkinan, satu ada keluarga yang menjaminkan hutangnya lalu beliau sholatkan, atau temannya yang mengetahui hutang dan mengatakan aku mengikhlaskannya, atau ada orang lain yang menjaminkannya. Kalau tidak ada juga, beliau sendiri yang menjaminkan, saya menjaminnya, sholat. Itu beliau SAW. Sampai umatnya meninggal juga punya hutang, teu aya nu maeran, teu aya nu ngaku, teu aya nu mengklaim keluargana, geus we ku kami. Rasulullah itu sebenarnya. Makanya dalam Islam mustahik zakat kan aya 8. Nomor 4 nate gorimin. Gorimin teh naon? Nu boga hutang. Inama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gorimin nomor 6. Nomor genep namina gorimin, orang yang punya hutang wajib mendapatkan bagian dari pembagian zakat. Gorimin kumaha? 2. Sanes gorimin Fortuner, sanes gorimin Alfa, sanes gorimin Ferrari, beda kan? Anu nyandak Innova gorimin, tapi sanes gorimin eta kan maksud. Kalau punya hutang ke leasing bukan gorimin tapi itu mah leasing. Gorimin Toyota teh gorimin nanti helikopter terus buat dimasuk gorimin situ. Yang pertama, orang yang hutangnya itu karena darurat, dia tidak punya kecukupan dasarnya, terbiasa tuang, nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa pakai pakaian, sandang pangan papan teboga tidak punya, dia boleh hutang.
karena itu darurat. Gitu. Kalau dia sampai berhutang, maka petugas zakat harus tahu dan wajib memberi haknya dari uang zakat itu. Gorimin kedua yang dimaksud gorimin dalam mustahik zakat itu orang yang ngehutang untuk kepentingan umum. Ada orang ngehutang, saya ngehutang buat ngasih beasiswa kepada para santri sampai dia punya hutang. Nah, gorimin seperti itu yang harus dibantu. Syekh Abdullah bin Baz itu mufti Arab Saudi, punya ratusan murid yang beliau tanggung semua makannya. Makanya kitabnya, tempatnya beliau tanggung. Nyantri di beliau, kemudian ngaji di beliau, makan di beliau, sekolah di beliau, semuanya itu ditanggung oleh beliau. Jadi murid tidak keluar sepeser pun, semua ditanggung oleh gurunya. Akhirnya kan dibalik murid bayar guru. Nah, beliau bantu guru bayar murid. Mana yang dahar, yang tempat tinggal, kali ngaji kami gitu. Luar biasa. Nah, karena beliau itu menanggung banyak murid, padahal beliau mufti agung, tapi tetap mufti kan terbatas juga gajinya. Beliau disebut punya hutang kepada beberapa pihak karena memberi beasiswa murid-muridnya. Nah, itulah gorimin yang dimaksud oleh ayat wal gorimin. Jadi orang yang berhutang untuk kepentingan umum, misalkan dia berhutang untuk kepentingan masjid, ngerenov masjid sampai ngutang, maka gorimin itu yang harus dibantu. Atau dia ngutang untuk madrasah, dia tidak sanggup bayar, itu gorimin yang sebenarnya. Jadi orang yang memenuhi kebutuhan dasar sandang pangan papan sampai ngutang, atau orang yang berhutang untuk kepentingan umum bukan kepentingan dirinya, itu namanya gorimin. Sehingga dengan begitu definisinya, maka gorimin Toyota tidak masuk, gorimin Honda tidak masuk. Tapi di Arab Saudi ada fatwa, seorang pemuda yang nyicil kredit mobil, contohnya misalkan mobilnya, demi kepentingan nyari kerja dia, nafkah dasarnya, dia dimasuk gorimin dan dibantu dari duit zakat. Anak muda dia bekerja lalu nyicil mobil, kemudian nyicil mobilnya itu untuk kepentingan dasar dia nyari nafkah, maka dia berhak mendapatkan bantuan sebagai gorimin dari zakatnya. Jadi nyicil mobil di Arab Saudi mah dikasih zakat, karena mobil itu kebutuhan dasar dia nyari kerja. Mending orang mah motor. Jadi bagi ayah mahasiswa nuju nyicil motor, ayah warga nyicil motor, ayah pemuda nyicil motor untuk kepentingan dia bekerja, maka nanti panitia zakat hitung dia, berikan mustahik goriminnya. Tapi motornya bukan motor yang 1000 cc, ya, itu bukan buat kerja 1000 cc, mah itu ngabret dan ngabret. Namanya ngabret. Itu demikian ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau disebutkan tidak ada yang nanggung hutangnya, beliau tahan, cari dulu keluarganya sampai ada yang menyatakan ya saya jamin hutangnya, atau nanti saya akan bayarkan, atau tidak ada, beliau sendiri. Ya udah kalau gitu saya yang jamin, dan beliau sholatkan orang tersebut. Fa in akhadha fi sholati alaihi kabbara wa hamidallahu wa asna alaihi. Wa shalla Ibnu Abbas ala janazatin fa qara ba'da takbir al-awwal bi Fatihatil kitab wa jahara biha. Dalam sholat jenazah itu ada yang mengatakan 4 takbir, ada yang mengatakan 5 takbir, ya, ditambah gitu. Yang penting doanya itu sudah kita ketahui, Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya, lalu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu dan seterusnya. Wa kan sallallahu idza shalla ala mayyit tabi'ahu ila al-maqabir masyian amamahu. Dan orang yang mengantar jenazah itu, yang mengantar yang jalan kaki di depan jenazah. Wasanna liman tabi'al janazah ikan raqiban ayakuna waraha, yang ngantar jenazah dengan kendaraan di belakang ngantarnya. Yang jalan kaki di depan, yang pakai kendaraan di belakang. Wa ikana masyan ayakuna qariban minha imma khalfaha aw amamaha aw ayamina aw syama'ilha. Pada prinsipnya dimanapun sih bebas, tapi kalau melihat Rasulullah SAW, kalau ngantar jenazah jalan kaki di depan, kalau yang bawa kendaraan di belakang. Sampai sedetail itu beliau memberikan panduan kepada kita mengurus jenazah. Wa kana ya'muru bil isra biha, kalau bisa ngantar jenazah itu secepat mungkin. Bahkan yarmulu nabiha, yarmul arba, lari kencang, harwalah. Jalan tapi cepat, apa itu istilahnya?
jangan cepat atau lambat gitu. Jadi kalau bawa jenazah itu usahakan itu ngincin gitu, jangan santai ngincin. Makanya ambulans suka rebut mau jenazah, tapi kadang berlebihan rebut. Akhirnya mau jenazah, nabrak jenazah deh, menyebabkan jenazah yang lain, itu tidak dianjurkan. Meskipun sunnahnya menyegerakan menguburkan atau mengurus itu adalah kalau bisa jalan tapi agak lari kecil gitu, tetapi ya tetap diukur bagaimana elok dan baiknya. Nah sekarang tentang sholat gaib, ada nggak sholat gaib? Sholat gaib kan sebagian pihak mengatakan tidak ada sholat gaib kan? Ada nggak sholat gaib itu? Ada. Kata siapa ada? Dengan Rasul. Rasul pernah sholat gaib pada siapa? Raja Najasyi. Karena di sana tidak ada yang mensholatkan. Raja Najasyi. Di sananya nggak ada yang nyolatin, maka digaibkan sholatnya. Nggak, masalahnya di antara teman-teman kita ada yang beranggapan sholat gaib itu tidak ada. Kita lihat dulu perkaranya betul nggak? Tidak ada. Atau memang ada sebenarnya? Gitu ya. Walam yakun min hadis Rasulullah ala kulli ghaibin mayit. Sebenarnya memang tidak ada yang namanya sholat gaib. Nggak ada. Faqad mata khalqun katsir, di zaman Nabi banyak orang meninggal dunia. Minal muslimin wa hum ghaibun, yang tidak ada bersama Rasul. Falam yusalli, dan Rasul tidak mensolatkan satu pun dari mereka. Wa sahha anhu annahu shalla ala Najasyi, tetapi beliau pernah mensolat gaibkan Raja Najasyi karena alasannya Raja Najasyi di tempatnya di Ethiopia tidak ada orang satu pun muslim yang mensolatkannya. Karena di Ethiopia kerajaan Kristen. Oh ya, bukan muslim. Bukan muslim, kerajaannya Kristen, warganya masih Kristen, sehingga mereka tidak ada satupun yang bisa mensolatkan Raja Najasyi. Jadi rajanya sudah muslim tapi rakyatnya belum. Sehingga Raja Najasyi karena tidak mensolatkan jenazah di sana, maka beliau mensolat gaibkan. Kita lihat bagaimana ulama menilai hadis ini. Wa qala Syekhul Islam as-shawabu anna al-ghaib imma tabi baladin lam yusalli alaihi fihi sulli alaihi salatul ghaib. Wa sa'an salatan nuqam li janazah lima marad bihi wa ibn. Ya pada akhirnya tetap ujung-ujungnya pendapat fikih. Karena ada yang memahami bahwa Rasul mensolat gaibkan Najasyi itu bukan karena Najasyi tidak ada yang mensolatkan, bukan. Tetapi karena kabar kematian Najasyi itu baru sampai sebulan setelah kematiannya begitu. Orang katanya diperlihatkan jenazahnya. Alam kalau itu saya belum menemukan riwayatnya. Tapi beliau SAW itu mengetahui wafatnya Najasyi, beliau sholat gaibkan. Sebagian ulama berpendapat beliau sholat gaib itu ya sholat gaib gitu. tanpa ada sebab bahwa di sana tidak ada yang mensolatkan, bukan itu. Sholat gaib saja. Ini ulama yang berpendapat bahwa sholat gaib itu ada. Sebagian ulama lain beranggapan sholat gaib tidak ada karena anggapan mereka bahwa Rasul mensolat gaibkan Najasyi karena di Ethiopia tidak ada orang yang mensolatkan. Itu kan pendapat ulama. Ya. Kan? Jadi pada akhirnya hadis itu Rasul mensolat gaibkan Najasyi. Hadis kan gitu. Ulama menafsirkan, oh kenapa mensolatkan? Karena sana tidak ada yang sholat. Kenapa tidak mensolatkan? Dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, menurut saya ini wilayahnya wilayah perbedaan mazhab. Silahkan yang sholat gaib silahkan, karena menafsirkan hadis Nabi bahwa Nabi itu mensolat gaibkan, ya sholat gaib saja tanpa ada sebab apa-apa. Sementara yang lain beranggapan kenapa mensolat gaibkan? Karena di sana tidak ada muslim yang mensolatkannya. Mungkin itu syukur demikian, dan nanti kita lanjutkan lagi dalam pembahasan yang lain. Allah taala bisawab taufiq wa illa billah. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita supaya lebih memahami tentang fikih jenazah, setidaknya memahami duduk perkaranya. Walaupunikum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.